Ya. Untuk nomor satu di sini ada untuk soal stroke ya, seperti iskemik ringan. Ketika masih ringan, biasanya obat yang biasa dipakai apa? Untuk profilaksis supaya tidak terjadi serangan kembali. Masih ingat? Ada aspirin, Clopi- apalagi Clopidogrel. ya, clopidogrel ya. Jadi yang sering digunakan aspirin ya, atau ini clopidogrel. Atau kadang dikombinasikan. Ya, nomor dua, pasien stroke iskemik ringan, pengobatan antikoagulan golongan astrosal tadi ya, aspirin tadi ya. Pemakaian aspirin atau aspilet ini eh, biasanya pada dosis berapa ya? Biasanya aspirin dosis rendah gitu ya ditulisnya. Kalau aspirin untuk sakit kepala, nyeri itu biasanya udah 250 ke atas gitu ya. Kalau 400 misalnya, terus sudah untuk analgesik biasanya. Tapi kalau yang untuk antikoagulan, dosis ada 40 dan 100 atau 100 ya. Orang mengenalnya aspirin dosis rendah, dosis kecil. Oke, nomor berikut pada gangguan koagulasi atau pembekuan darah ya, biasanya ada kaitan dengan defisiensi vitamin tertentu. Apa itu vitaminnya? Vitamin K. K ya, ya oke K. Lanjut, pasien terkena stroke karena tekanan darah pasien sangat tinggi, mencoba menurunkan tekanan darah secara perlahan-lahan. Obat antihipertensi yang diberikan kepada pasien, ya. Kaptopril, Pak. Yes, kalau sudah tinggi, ini kan sudah tinggi ya, sudah sangat tinggi. Kalau Oktober mungkin biasanya masih ingat ya ada step-stepnya, ada hipertensi tahap satu, tahap dua. Kalau pada kategori yang sudah tinggi biasanya apa yang sering digunakan? Diltiazem. Ya, biasa ya. Biasanya kalau nggak beta blocker kayak propanolol, atenolol misalnya, atau mungkin dengan golongan yang itu tadi eh, pemblok kalsium ya yang sering. Baik, nomor berikut saat pasien terkena serangan stroke juga disarankan mencegah peningkatan suhu yang dampaknya buruk bagi otak. Nah, digunakan antipiretik ya. Di sini antipiretik yang bisa dipakai. Antipiretik biasanya apa sama apa? Ibuprofen, Pak. Ya, ibuprofen ya. Kalau sering-sering parastamol, ibuprofen ya. Ibuprofen ini sih. Baik, nomor berikutnya. Saat serangan stroke, seringkali perlu dilakukan kontrol glikemik ya. Akibat munculnya hiperglikemia reaktif. Nah, untuk menurunkan gula darah pasien, biasanya pakai apa? Insulin, Pak. Hmm? Disuntik insulin.
yang mungkin aman juga. Biasanya. Metformin, Pak. Kenapa? Metformin. Metformin. Eh, ada yang lain mungkin. Glibenclamid, Pak. Ya. Biasanya kalau ya ini seringkali apa ya, penderita-penderita stroke kan biasanya udah berusia ya, cukup usia lah mungkin, eh, nah kadang-kala dalam kondisi yang sudah usia katakan 50-an ke atas, keadaan eh, gula darah juga mungkin kurang terkontrol, masih tadi ada kondisi barangkali ada hipertensi yang tadi memicu stroke ya. Biasanya apa ya, perlu memberikan obat yang istilahnya aman gitu ya. Eh, yang biasanya digunakan ya ini insulin. Sepertinya. Karena ini kalau hiperglikemia reaktif, kalau hanya dengan obat-obat oral apa kurang reaktif ya, turunnya kurang reaktif juga. Ya bisa sih, tapi apa ya relatif lebih pelan ya. Tapi kalau dengan insulin biasanya akan lebih cepat dan dengan pengendalian kadar gula yang lebih cepat terkontrol, maka kondisi stroke juga akan lebih terbantu ya. Dan keamanannya biasanya relatif lebih tinggi yang untuk usia ya, untuk usia yang biasanya udah 50 ke atas. Oke, nomor berikut. Saat pasien terkena serangan stroke iskemik, disarankan mencegah koagulasi yang mungkin menyumbat. Ini pakai antikoagulan. Apa itu? Aspirin, Pak. Aspirin, ya, ya. Ini orang-orang yang sudah mengalami serangan, kita coba untuk menghindari ya, kemungkinan ada yang serangan lagi dengan cara tadi ya kalau nggak aspirin, tadi bisa clopidogrel untuk kondisi atau mungkin bisa kombinasi juga bisa. Baik, nomor berikutnya pasien terkena stroke iskemik akibat arteriosklerosis. Jadi kita perlu untuk kontrol lipid ya, hiperlipidemia. Biasanya obat yang diberikan apa? Penurunan kolesterol. Nah, memang belum bahas kolesterol secara khusus ya. Atau mungkin kita kenal lah ya, Simpa, statin, statin. Kalau sitikolin untuk apa? Biasanya apa ya, nutrisi untuk neuron ya sendiri. Ya, baik. Nomor 9. Nah itu tadi ada pertanyaannya, neuroprotektan. Jadi pasien-pasien stroke butuh nutrisi yang berfungsi sebagai neuroprotektan. Tadi ya, sitikolin. Baik, nomor 10. Kasus stroke iskemik akibat munculnya trombus atau gumpalan darah di pembuluh darah, maka diperlukan pemberian trombolitik ya atau antitrombus. Di sini biasanya obat yang digunakan apa? Dipakai apa? Heparin, Pak. Oke, heparin ya. Ya, betul ya. Kalau ada yang biasanya lebih aman dan mudah pemakaian, terus resiko-resikonya juga lebih kecil, apa? Ada heparin berat walaupun rendah ya.
low molecular heparin weight. Jadi L apa LMWH ya. Jadi ada heparin-heparin berberat molekul rendah itu biasanya lebih sering digunakan. Ada apa ya dalteparin, tapi parin belakangnya ada ya. Tapi itulah kira-kira turunan-turunan heparin tapi dengan berat molekul yang lebih rendah, dengan resiko yang lebih kecil, cara pemilihan yang lebih mudah. Itu. Oke, nomor 11. Pasien mengalami hipertensi emergensi sehingga harus ditangani segera supaya tidak terjadi kerusakan di beberapa organ penting. Nah, obat hipertensi IV yang harus diberikan apa? Tadi lagi ya. Kalau tidak beta blocker atau pemblok kalsium. Beta blockernya kebetulan yang muncul, ya ada pemblok kalsium di UTASEN ya. Dan misalnya nanti muncul misalnya obat di golongan beta blocker ya bisa ada pilihan. Yang digunakan buat seperti tadi. Kalau hipertensi yang apa satunya dan emergensi ya hipertensi kita tidak lupa itu karena tidak terlalu darurat ya dia tidak berisiko kerusakan ke organ, obatnya mungkin sama tapi diberikan oral saja jadi tidak intravenous. Oke lanjut nomor 12. Seorang pasien mengalami ini yang urgensi ya tadi yang emergensi, nah ini yang urgensi. Ini kira-kira obat yang bisa diberikan apa? Bukan tidak berdampak kerusakan ke organ ya. Jadi kita nggak perlu istilahnya bukan level darurat lah. Jadi, tangani biasa saja, asal nanti bisa mengontrol tekanan darah turun ya akan bisa melindungi ya kerusakan yang digunakan apa? Mungkin kelihatan sekali Kaptopil, ya. Pak. Kaptopil ya. Baik, nomor berikutnya. Penanganan hipertensi dengan diuretik ya dilakukan dengan beberapa golongan obat. Nah, salah satunya ada diuretik tiazida. Ini contoh obatnya adalah hidroklortiazida. Mekanisme kerja dari hidroklortiazida atau golongan tiazida di mana sehingga bagian-bagian ginjal, tubulus ginjal ada apa saja. Henley, Pak. Oh, Henle itu yang kuat sekali. Itu apa? Golongan apa? Ada loop diuretik ya, itu namanya loop diuretik itu paling kuat, lebih kuat dari biasida. Biasanya untuk udin yang perifer, udin asites, Itu boleh udin install. ya, itu yang kuat sekali. Tapi nanti ada belakangnya yang tadi di bagian distal diganggu oleh diuretik biasik. Terus, nah ini yang tadi ada tadi golongan loop diuretik seperti furosemid itu yang tadi ya pengobatan absorpsi
Tidak hanya NA sih sebenarnya. Ada NA, ada CL, ada macam-macam juga ya. Nah itu di tadi Ansal Handler atau lembung Handler yang paling kuat di antara diuretik-diuretik yang lain. Oke, baik lanjut. Pasien hipertensi pasca gangguan stroke, obat antihipertensi yang diberikan Bumetanid. itu diuretik ya bukan turun sebenarnya. Ada apa lagi? Oh ini 15 ya, sorry. Salah kalau baca. Nomor 15 ya. Untuk menghindari efek hipokalemia apa benar tadi. Oh yang diuretik hemat kalium mana coba di antara ini ada diuretik hemat kalium. Jadi dia bisa melindungi kejadian hipokalemia. Kan furosemid, metanid kan satu golongan ya di Handler. Kalau Handler itu yang kuat sekali, malah efeknya ke hipokalemia. Itu glutathione juga termasuk yang membuat pembuangan banyak ya, juga hipokalemia dan itu juga. Jadi ya Pak, spironolakton ya. Ada triamteren, amilorid, spironolakton itu obat-obat diuretik hemat kalium. Kadang-kadang tidak selalu pakai diuretik hemat kalium. Kadang-kadang diberi suplemen kalium ya bisa ya. Ada suplemen kalium seperti asparka itu maksudnya suplemen kalium. Jadi menutup kekurangan dengan langsung memberikan kalium. Tapi kalau yang diuretik kan mencegah pembuangannya. Terus nomor 16 untuk menghindari efek hipokalemia maka ini apa? Di sini mekanisme diuretik hemat kalium adalah sebagai berikut. Tubulus distal, Pak. Ya. Setelah distal apa itu? Proksimal. Proksimal depan kan belum berulus, tulus proksimal, lengkung, handler, lalu distal, lalu apa lagi? Di situ ada hormon apa ya? Di dalam setelah distal ada tubulus contortus ya. Contortus. Nah, di sanalah ada peran hormon ya yang namanya anti diuretik hormon atau ADH. ADH ini yang sebenarnya mengendalikan retensi ya. Retensi sehingga ditarik kembali kalau oleh eh, bisa ingin menghambatnya ya kita gunakan tadi dan antagonis aldosteron atau ADH. Jadi dengan spironolakton. Oke, terus nomor 17 pasien hipertensi masa gangguan stroke maka obat yang diberikan apa?
Ini hidroklor. Ya sih. Apa Pak? Nomor 17 Pak. A. Terus nomor 18. Hipertensi tapi ada gangguan koroner. Jadi perlu obat-obat antihipertensi yang ya, ke jantung ya, perannya ke jantung. Tadi ada kelompok namanya kan, ada pemblok kalsium, ada apa lagi? Pemblok beta, pemblok adrenergik beta ya. Itu ada namanya kelompok eh, beta blocker tadi. Valsartan, Propanolol propanol. ya kan beta blocker ya. Karena langsung di koroner ya, ada gangguannya di koroner, jadi kita kurangi aktivitas si jantung dengan beta blocker. Terus nomor 19. Pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal, berarti harus cari yang aman untuk ginjal ya. Dan hipertensinya tapi dia termasuk aman. Baik-baik yang Amlodipin, eh, yang aman ke ginjal. aman. Ya, Pak. AC inhibitor atau ya kayak captopril, lisinopril, satu lagi yang mirip seperti ACE, ACEI ya, ACEI, pendapat ACEI itu tadi kebetulan ada ACEI, akan desa bukan. Nggak ada malah ACEI-nya nggak ada ya kebetulan. Nah, karena ACEI tidak ada, paling ya angiotensin reseptor blocker itu dua obat yang aman ke ginjal karena di sini ada gagal ginjal. Jadi kita tidak makin memberatkan ginjal dengan obat-obat yang nephroprotective ya, ada ACE inhibitor atau eh, tadi apa namanya ARB ya, angiotensin receptor blocker kayak candesartan, valsartan, losartan gitu ya. Jadi misalnya ini nggak ada, pakai yang tadi captopril, lisinopril ya dari golongan angiotensin proteolytic enzyme inhibitor. Oke. Pasien hipertensi dengan gangguan diabetes mellitus, eh, tapi ada kondisi yang harus sama-sama berjalan ya, ada kondisi hipertensi yang terkontrol, ada gula darah yang tinggi juga terkontrol. Supaya dua-duanya bisa terkontrol dengan baik. Pak, protektif tadi ada captopril, lisinopril, enalapril, satu lagi dari kelompok ARB ya. Oke, lanjut. Jadi nomor 20 A ya. Nomor 21.
Pasien hipertensi tahap atau stage 1 dapat diberikan golongan ARB. Berikutnya ada yang mengikuti nomor berikutnya ya, kita lihat. Baik, nomor berikutnya siapa yang mau jawab? Mudah diuretik seperti furosemid seringkali menimbulkan ekses puluh dua. Ngapunten Kak, 21 tadi napa nggih? Satu yang tadi harus cari obat yang aman ke ginjal. Ini nomor lanjut ya. Pemberian obat hipertensi golongan ARB seringkali membutuhkan seringkali membutuhkan samping ya, antihipertensi golongan ini apa? Hiperkalemia bukan, Pak? Apa? ARB, ARB tahu ya tadi ya. Malah baliknya ya, hiper bukan hipo ya tadi ya, hiper ya malah ya. Ya, hiperkalemia betul ya. Kalau yang tadi diuretik kuat, diuretik diuretik lump, terus ini tadi akan membuat kondisi hipo. Tapi kalau misalnya kita mungkin ada penggunaan obat-obat seperti andesartan, losartan atau mungkin biasanya juga ada efek penyimpanan ke kalium ya. Jadi kadang-kadang ada apa ya, ya perubahan kadar kalium lah. Terus nomor 24.
pada penderita hipertensi yang mengidap penyakit asma. Nah, kita hindari nih golongan antihipertensi yang beta blocker non selektif. Contohnya apa ya non selektif? Berarti beta blocker, ingat Atenolol. kalau atenolol selektif nggak? Yang enggak yang mana? Propanolol apa yang atenolol? Propanolol, Pak. Yang propanolol ya. Kalau yang atenolol selektif jadi dia ke beta satu tidak berpengaruh ke beta 2 di mana kalau beta 2 kena teraktivasi biasanya akan menyempit ya, sesak nafas, mulai muncul serangan asma. Jadi kita biasanya memberikan informasi kalau misalnya ada gangguan-gangguan asma, penyakit paru obstruksi kronis itu menghindari pemberian yang beta blocker non selektif. Baik, nomor 25. Pada penderita hipertensi yang mengidap penyakit. Oh, ini udah ya. Ini Oke. kebalikannya. Ini Yang mengidap. selektif, Oh, Pak, yang yang selektif tadi 25. ya. Selektif berarti yang atenolol ya. Oke, terus nomor 26. Apabila mengalami peningkatan tekanan secara ekstrim dan tadi yang ini ya urgensi, emergensi ya, emergensi, hipertensi emergensi, maka kita harus gunakan ya tadi yang beta blocker bisa atau dari apa golongan lain ya tadi diltiazem, verapamil ya atau yang lain juga bisa ada clonidin ya bisa ya. Kalau HCT, captopril, amyloid, triamcinolone itu enggak ya. Kalau clonidin biasanya bisa juga agonis alfa ya. Bisa. Terus 27. Orang pasien penderita hipertensi dirawat di rumah sakit mengalami menjalani pengobatan dengan kita obatnya ya tahulah ya propanolol, atenolol, pindolol dan seterusnya ya kayak lolol ya itu pengenalan untuk contoh obat ya. Nomor berikutnya 28 juga contoh penggunaan obat ya di situ sama kayak tadi tapi diberikan golongan CA channel blocker atau penghambat kanal kalsium. Hmm. Terus nomor 28 tadi CA udah ya CA tadi verapamil diltiazem kan ya sama kayak yang di atas tadi kita ke 29 aja 9 pasien osteoporosis vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk keadaan ini. Pak, maaf, Pak. Yang nomor 28 mau nopo, Pak? 28 tadi yang verapamil Verapamil. ya ada tadi contoh yang di atas kan diltiazem ya kalau contoh lainnya kan verapamil eh, difedipin, amlodipin ya gitu. Baik, ya, nomor 29 tadi ya untuk osteoporosis tulang Vitamin D dan kalsium. ya, vitamin D dan kalsium ya terus 30 seorang pasien wanita postmenopause mengalami osteoporosis diberikan alendrona. Bagaimana mekanisme kerjanya?
Kemarin kita cerita ya, ada penarikan kalsium dari massa tulang. Nah itu supaya tidak terjadi penarikan, kita salah satunya menghambat tadi ya. Nah, ini 30 kali ini. 30 kali paling benar. Ini mau nanti usus ya, usus penyerapan kalsium di usus ya, mengaktifkan penyerapan kalsium di usus halus. Kalau yang satunya di tulang itu kayak PTH ya, paratiroid itu ya. Jadi yang 30 ya, ya, pengaktifan penyerapan kalsium di usus halus. Terus nomor 31, seorang laki-laki mengalami nyeri pada jari kaki, tidak bisa berjalan, ada asam urat tinggi 8,6, memberikan arti radang. Kalau peradangannya saja, jadi ini bukan menghambat asam uratnya ya, tapi untuk peradangan. Nah, contohnya natrium Diklofenak, Pak. diklofenak. Oke. Terus nomor 32. Orang laki-laki sudah beberapa minggu ini mengalami nyeri pada jari kaki dan lain-lain ya. Asam urat sekian. Eh, Dokter memberi obat menurun asam urat. Apa contoh obat untuk menekan pembentukan asam urat? Halopurinol bukan, Ya, Pak? allopurinol ya. Allopurinol. Terus 33. Ini sama asam urat supaya tidak semakin meningkat diberi di makanan ya. Jadi kita apa yang harus kita hindari supaya asam uratnya tidak naik? Kacang-kacangan, Pak. Ya, Oke, Pak. jangan. Oke. Terus 34, pasien mengalami hipokalemiah mendapat terapi urikos urik. Jadi kalau tadi allopurinol itu menghambat pembentukan dari sintesis di dalam tubuh dikurangi. Kalau urikos urik cara kerjanya adalah membuang ya, membuang lewat urin lebih banyak ya, dipercepat pembuangannya, disebutnya urikos urik. Nah, itu obatnya pro probenesif ya, probenesif. Jadi ada, ingat-ingat, ada allopurinol, obat yang menghambat pembentukan, menghambat sintesis ya di dalam tubuh. Kalau yang probenesif, obat untuk mempercepat pembuangan. Jadi ada urikostatik, itu ya tadi allopurinol, ada febuxostat. Kalau yang urikosurik ini contohnya ada uh, probenesif. Terus nomor 35. Orang itu mengalami menopause, mengalami osteoporosis, merencanakan pemberian obat golongan selektif estrogen reseptor modulator atau SERM ya. Obat apa yang diberikan? Ya, Kalsitonin, Pak. ya. Ini juga kadang-kadang apa ya, pada kanker payudara itu sering digunakan.
ada tamoxifen atau raloxifen. Yang B ya, itu pendapat secara selektif di reseptor estrogen. Oke. Nomor 38. Ini ada osteoporosis, terus ada pemberian paratiroid ya. Jadi kerja paratiroid menarik kalsium dia. Untuk obat dari kelompok paratiroid namanya mungkin mirip-mirip ya. Paratid ya, teriparatid. Paratid itu kelompok dari hormon paratiroid. Nomor 37. Seorang ibu mengalami rematik artritis dari dokter merencanakan terapi obat modifikasi ya, drug modifying arthritis rheumatoid disease atau DMARD. Apakah obat yang dapat diberikan untuk pasien tersebut? Ada kalau apa kortikosteroid kemarin disebutnya apa ya? Eh, Bridge terapi ya, terapi jembatan menuju ke pemberian DMARD ya. Jadi sebelum pakai analgesik antiinflamasi dulu dari non steroid, terus kalau mau berlanjut pada pemberian obat-obat kelompok tadi DMARD itu akan diberikan kortikosteroid misalnya ya. Contoh dari itu ya dexamethasone dan lain-lain. Nah, jadi terapi yang menjembatani untuk pemberian DMARD. Nah, untuk DMARD-nya sendiri itu bisa digunakan ini ada contoh methotrexate. Terus 38 MTX atau methotrexate ya, disingkatnya MTX. Methotrexate. Nah, efek sampingnya apa sih? Terus eh, oh efek samping tadi ya, efek samping yang sering terjadi apa itu? Kalau kayak apa ini sering juga dipakai di kanker juga ya, methotrexate ini antagonis. Iya, rontok, pusing, gusi ya. Eh, Terus biasanya pada apa mukosa saluran pencernaan, ada iritasi dan sebagainya. Nomor 39. Nah, pada kondisi osteoartritis biasanya ada tambahan pelumas pada persendian ya. Karena biasanya bantalan sudah mulai rusak, pelumasnya hilang, kita butuh bantuan pelumas. Masih ingat? Oke.
Masih ingat glukosamin? Glukosamin kondroitin ya. Tinggal ingat. Yang A ya. 39. Yang biasanya sering diberikan glukosamin dan kondroitin. Nomor 40, seorang perempuan ke puskesmas keluhan kita ini tadi asam urat Surabaya. Nah, ada terapi non farmakologi. Biasanya diet apa? Diet rendah purin. Ya, oke. Diet rendah purin ya kayak tadi menghindari kacang-kacangan, menghindari jeruan, sayuran-sayuran tertentu, ya mungkin ada beberapa ya ayam, bakalan. Terus 41 infak miokard ada fibrinolitik atau trombolitik. Tadi eh, kenal enzim, ada satu enzim. Apa enzim apa? Alteplase, streptokinase ya. Itu adalah enzim-enzim yang nantinya bisa berperan untuk memecah trombus. Seperti trombolitik. Sering disebut TPA, trans apa namanya? Tadi alteplase tadi ya. Atau pakai streptokinase yang bisa. Nomor 42 antiplatelet yang bekerja menghambat perombokan A2 yang kita sering ya untuk analgesik itu juga dia punya hambatan di siklooksigenase ya. Sehingga non steroid aspirin ya, aspirin bisa. Itu hambatannya di siklooksigenase atau di trombosan ya, bisa bisa di trombosan akut bisa. Ada dua tempat ya, COX atau di siklooksigenase atau di trombosan. Tapi kalau untuk koagulasi di trombosannya, kalau yang di ya memang kalau secara prinsip dia di apa hambatannya ada di siklooksigenase kan nantinya kan tidak akan berjalan ya pembentukan tromboksan A2-nya gitu. Terus jadi tadi aspirin udah, kemudian 43 insulin eh, yang mana yang kira-kira akan diberikan? Belum yang cepat dan 15 menit setelah mungkin lebih cepat lagi ya daripada kalau sekarang generasi yang sekarang lebih cepat lagi nggak sampai 15 menit 10 menit 5 menit itu sudah biasanya sudah bekerja. Apa yang cepat? Lisim prolin ya, lispro ya, lispro, lispro atau aspat juga bisa, aspat lispro ya itu termasuk yang cepat. Terus nomor 44 DM1 mengobati dengan insulin, kondisi glikemik tidak terkontrol, lalu menggunakan insulin kerja panjang yang sehari cuma sekali ya. Yang kerja panjang tadi, kalau yang lispro kan pendek ya, eh, aspat tadi juga pendek, reguler ya pendek, ada dua lispro.
Kalau cuma yang NPH itu sering disebutnya sedang ya, 12 jam lah kira-kira. Jadi sehari 2 kali. Kalau gelar game sehari bisa hanya sekali saja. Oke, nomor 45. Jawabannya gelar gini ya, Pak. Gelar game ya. Ada yang lain-lain, ada Detemir, Letemir, itu sama ya kira-kira. Panjang-panjang. Kalau yang Lispro, Aspart itu pendek, reguler juga pendek, NPH sedang. Nomor 45, ada kombinasi insulin rapid acting sebelum makan, lalu ada insulin basal yang setelah menjelang tidur ya, tidur malam, sampai sekitar jam 11 lah. Kondisi glikemik tidak terkontrol sehingga ya menggunakan insulin basal ketika insulin yang lain sedang bekerja. NPH insulin. Ya, NPH. Betul, ya. Terus nomor 46. Seorang pasien DM tipe 2 ada kombinasi glibenclamid, kalau penggunaan obat-obat sulfonylurea atau contoh glibenclamid ini gunakannya gimana? Sebelum makan, saat makan, Sebelum, Pak. apa? Sebelum. Ya, sebelum betul ya, sebelum. Kenapa harus sebelum? Mengalami pemecahan glukosa polisakarida menjadi glukosa ya. Jadi supaya kalau sudah jadi monosakarida kan diserap ke dalam darah. Nah, dia hindari itu. Jadi kita lakukan pemberian akan itu saat makan pertama ya, pada suapan pertama. Karena berbarengan dengan makanan masuk, berarti ada proses pemecahan ya oleh amilase, oleh alfa glukosidase, terbentuk glukosa atau glukosa yang siap diserap. Kalau sudah begitu ya kadar gula akan naik. Dan supaya tidak terjadi, kita ganggu si enzim yang tadi bekerja ya, ada apa oksidasinya sedih. Jadi suapannya ada nomor 48. Kalau monitornya apa? Ya, gampang ya. Kalau selama ini menggunakan insulin, kita monitor apanya? Kadar glukosa darah. Kadar gula ya. Gula. Gulanya. Oke. Nomor 49. Nah, ibu hamil mengalami gestasional diabetes. Apa yang harus diberikan karena alasan keamanan ke janin?
Nah, insulin ya, insulin. Jadi sebenarnya yang eh, apa ya, karena kondisi hamil biasanya ada kejadian yang namanya resistensi insulin sebetulnya sih, kayak metformin atau obat kayak pioglitason ya dari golongan diazolidinedion itu sangat ini ya sebenarnya cocok ya, tapi karena obat-obat tadi masuk ke plasenta berpengaruh ke janin jadi tidak aman, jadi ya terpaksanya hanya diberikan insulin. Terus nomor 50. Penyimpanan insulin gimana? Insulin lokal. Dua sampai 8 ya. Ini nggak rusak. C Pak, 2 sampai 8. Ya, betul 2 sampai 8 ya. Oke, nomor berapa lagi? 51. Hasil diabetes kedua, pengobatan anti diabetes golongan B guanida apa yang sering banyak dipakai? Metformin ya. Satu-satunya yang di guanida itu ada metformin. Yang biasanya pasien baik tipe 2 yang gemuk kurus dari awal pengobatan digunakan metformin ya. Terus 52 pasien diabetes kedua pengobatan dengan anti diabetes glibenclamid. Efek samping yang sering timbul apa? Kalau udah minum obat-obat seperti ini, kayak insulin juga ya, karena insulin terjadi hipoglikemi ya. Glikemi A. Nah, kalau ada obat yang mirip dengan ini ya, sulfonylurea ya, glibenclamid, apa, gliburit ya, gliburit. Ada repaglilid itu pendorong pelepasan insulin, tapi dia short acting sekretagogun insulin. Jadi artinya eh, dorongan pelepasannya itu nggak panjang-panjang kayak sulfonylurea. Jadi hanya didorong sesaat, lepas ya, hingga tidak sampai berlebihan. Kalau berlebihan kan membuat hipoglikemia. Nah, itu yang tadi repaglilid salah satu obat. Mekanismenya hampir sama, tapi eh, masa kerja pendorongan keluarnya insulin relatif pendek, sehingga dampak hipoglikemianya boleh dikata jarang terjadinya. Terus 53 dosen tipe 1 insulin efek samping ya tadi ya, hipoglikemia juga ya. Oke, nomor 54 jangan pengobatan secara kontrol baik dengan insulin, maka jalur pemberian ya, ya, sering digunakan suntikan untuk insulin di jalur mana? Subkutan, intravena, intramuskular. A, Eh, subkutan. ya, subkutan, betul ya. Kecuali kalau darurat ya. Jadi kalau misalnya kadar gula udah 400-an gitu, biasanya akan diberikan intravena. Karena harus segera ditolong, segera diturunkan. Oke, nomor berikut 55. Ada kondisi kepadatan massa tulang sekian sebenarnya ya, in 2,5, diagnosanya osteoporosis, menyarankan obat anti resorptif.
apa tadi yang dibaliknya yang tadi Allen Ronald ya. Kalau tadi kan dia membuat apa ya aktivitas penyerapan kalsium yang lebih banyak ya. Eh, terapi dengan SRM obat apa yang tadi ya SRM tadi sudah ya ada raloxifene ya ini berapa kedudukannya tapi nggak pernah mungkin nanti ada contoh yang lain lagi ya. Jadi, ada yang tadi kelompok-kelompok yang sejenis raloxifene ya. Terus nomor 50 ya 57 ya yang pelumas tadi sudah ya oh ya sudah 2 bulan lagi. Glukosamin. Terus amin kondroitin tadi udah ya yang 58 juga antibodi monoklonal untuk mengaktifkan osteoblast mumab deh agak susah namanya remosusumab terus orang tadi oh ini ya kalau orang-orang misalnya nyeri atau peradangan kebetulan ada gangguan lambung ya kalau pakai tadi ya efenamat, diklofenak itu gangguan lambung akan muncul tambah parah ya. Nah, kita menghindari pemberian obat-obat seperti itu. Kita gunakan yang ada di sini colchicine bagi orang-orang yang punya gangguan atau yang ini ya celecoxib, valdecoxib, rofecoxib itu bisa terhindar dari gangguan lambung. Oke, masih ada ya habis ya. Oh iya itu yang tadi ya, yang sejenis allopurinol, sebenarnya ada febuxostat itu mirip secara kerjanya. Ya. Jadi misalnya allopurinol tidak ada, kita bisa gunakan febuxostat menurunkan kadar asam urat ya tadi yang menghambat pada sintesis asam urat. Oke, mungkin itu barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang belum eh, ada yang terlewat barangkali. Selamat pagi, Pak. Ya, Nah, tadi obat glukosamin itu diberikan untuk orang diabetes, boleh nggak, Pak? glukosamin diberikan untuk Orang orang diabetes. diabetes. Glukosamin ya, ada ininya ya. Seharusnya kalau untuk apa sih ya, apa suntikan di persendian sih mungkin nggak apa-apa ya. Kan masuknya di area apa sih eh, kayak minyak gitu ya, untuk meminyaki pelumas. Saya rasa sih nggak apa-apa ya. Biasanya apa disuntikan sih ya, disuntikan di area tempat ini eh, celah-celah sendi gitu.
yang akan meminjam di wilayah jaringan ikan. Itu mungkin Oh iya Pak, satu lagi Pak. ya, enggak. Pemberian manitol itu sebaiknya pada saat waktu apa Pak? Gimana tadi pemberian? Oh, pemberian apa tadi? Enggak kedengaran. Manitol, Eh? pemberian manitol Oh, manitol. Manitol untuk pada waktu apa Pak yang tepat? bisa diulang, pemberian manitol pada kalau cepat. Enggak dengar. Pemberian manitol pada pasien stroke sebaiknya diberikan saat apa Pak? Pada pada enggak apa. Pada pasien stroke Pak, Oh, sebetulnya ini saya, sebaiknya diberikan oh ya. Nah, baca sini masuk. Yang tadi ya ini ya Pak, tekanan yang pecah apa pecah ya itu kan bukan iskemik tapi hemorrhagic ya. iya Pak, hemorrhage. Jadi ini digunakan manitol ya untuk mengurangi tekanan intrakranial. Jadi kalau di dalam otak ada tekanan yang tinggi, itu bisa diberikan manitol itu dalam tujuan tadi mengurangi tekanan. Digunakan hmm, tadi pertanyaannya Mungkin timingnya, Pak. waktunya kapan ini kapan. Kalau waktunya sih tadi 30 menitan ya sekitar itu ya. Waktunya sekitar 30 menit menurunkan sampai terjadi penurunan tekanan. eh, ya ya pas ini ya ada orang-orang yang sedang mengalami apa stroke hemorrhagic tadi terjadi terbaca ada peningkatan tekanan intrakranial, kita akan bisa berikan infus manitolnya dalam waktu pemberian tadi itu sampai terjadi penurunan tekanan intrakranial ya kira-kira 30 menitan. Selain itu bisa pakai furosemid ya bisa ya. Furosemid kadang dibantu dengan tadi manitol ya.
Ada lagi mungkin. Nanti kemudian per 30 menit tiap 6 jam. Kalau mau ada kondisi memburuk ya, akan dilanjut lagi. Kemudian monitor lagi tiap 30 menit di interval 6 jam selama 3 sampai 5 hari. Ya. Baik, ada yang lain mungkin. Ini kira-kira soalnya seperti itu. Semoga tidak banyak yang mengulang. Kalau masih ada ya nanti direvisi lagi ya. Monggo ada yang mau ditanyakan? 60 kalau nggak salah ya kalau ujian akhir. Kalau tengah semester 50, kalau ini jam 60 ya. Kurang satu tadi ya. Kurang satu. Kurang sempat. Itu barangkali kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Gunawan, boleh foto dulu nggak ya Pak ya? Kenapa? Foto bersama dulu Pak, karena iya. Oh, iya. pertemuan terakhir. Siap. Saya buka kamera. Oke. Ya, siap. Yang lain bisa on cam. Mbak Talita kebalik. Nggak tahu pengaturannya, Pak. Maaf, Pak. Oke, Di setting. yuk. Nanda Aul, Mbak B. Ini kok angkatan ini sedikit ya. Tuh. Sudah semua Iya, ini Pak. Pak, memang kelasnya Sampai sedikit. 20, Pak. Iya, sedikit. Cuma Biasanya 20, Pak. sampai 2 kelas ya. Biasanya. Nah, Ya. ya kita mulai aja ya. Ya, 1, 2, 3. Ya lagi. 1, 2, 3. Ya. Nah, Ya. ya, terima Mungkin kasih Pak. untuk terakhir ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Iya Pak. Semoga tetap bisa bersilaturahmi walaupun hanya via WA ya. Oke, mohon maaf, terima kasih ya semuanya. Ya, terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita mohon Kalau maaf dari kita. sekarang. Ya, kita minta Oke. maaf, Pak. Izin lihat ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Udah live. Udah lah ya. Hah? Aku masih bilang makasih Pak. Makasih Mbak Cia. Makasih.